Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariska Fani dari Prodi Akuntansi 2A. Di sini saya akan membahas tentang dampak negatif penggunaan teknologi yang berujung tragis untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pengganti UTS. Di sini saya akan membawakan tentang kasus pembobolan data pribadi. Zaman perkembangan teknologi saat ini sangatlah berbeda pada zaman awal keberadaannya. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dan kemajuan di berbagai aspek. Kita sebagai seseorang yang berperan penting terhadap kemajuan zaman teknologi harus mampu berkembang agar tidak tertinggal zaman. Dan kita sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini maupun perkembangan yang akan datang selanjutnya. Dampak positif bagi kita yaitu seperti memudahkan dalam mendapatkan informasi, memudahkan untuk berkomunikasi lewat handphone. Di balik dampak positif terdapat juga dampak negatif seperti penipuan, ketergantungan media sosial, dan lain sebagainya. Seiring perkembangan teknologi internet mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang banyak sekali seperti kasus pembobolan aplikasi pinjol. Cara menyikapinya, kita dengan berhati-hati terhadap data diri untuk tidak menyebarluaskan, karena untuk meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal. Seperti permasalahan yang terjadi pada 13 Oktober 2021 yaitu tentang pembobolan aplikasi pinjol. Permasalahan pada berita ini bahwasanya ada seseorang yang membobol akun pinjol seseorang dan mengambil data dari aplikasi. Contohnya seperti KTP. Dengan mendapatkan data tersebut, pelaku melakukan pembelian dan memasukkan data yang telah didapatnya dan membeli dengan menggunakan data dari KTP tersebut. Namun korban tidak merasa memesan, mendapati kabar bahwa membayar barang yang tidak dipesannya. Pihak pemilik salah satu pembelanjaan online dikabarkan mengalami kerugian sehingga 1,5 miliar. Adapun tugas yang pertama termasuk ke dalam dimensi moral, apakah permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi yang Anda temukan? Jelaskan. Yaitu termasuk ke dalam dimensi moral privasi. Ya, di antaranya yang pertama tentang privasi internet yang disalahgunakan untuk mencuri data milik orang lain. Yang kedua, penyimpangan norma-norma yang tidak baik untuk dicontohkan terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan tindak atas kasus pembobolan data pribadi yang berdampak buruk terhadap orang lain agar pelaku mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kasus ini disebut phishing yaitu mencuri informasi penting dengan mengambil alih akun korban dan tujuan tertentu. Yang keempat, ancaman terhadap keselamatan warga karena data privasi mereka bisa dicuri oleh pelaku. Dan yang terakhir, data pribadi adalah informasi milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas individu tersebut. Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemilik. Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari permasalahan isu sosial dan etika dalam sistem informasi tersebut? Carilah informasi tentang perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jelaskan. Mengakibatkan kerugian pemilik data pribadi sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 50 miliar. Sementara ayat 2 berbunyi setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun atau paling banyak denda 20 miliar. Sedangkan ayat 3 berisi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 3 dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dengan denda 70 miliar. Data pribadi adalah informasi milik perseorangan yang juga digunakan sebagai identitas individu tersebut. Data pribadi ini bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin pemilik karena bisa disalahgunakan. Di sini juga disebutkan pasal 63, penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyak 10 miliar dan pasal 64, penjara paling lama 6 tahun dengan denda 60 miliar.
dan juga dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 sampai dengan pasal 64 dilakukan oleh korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik. Soal yang selanjutnya yaitu, menurut Anda, apakah yang perlu Anda lakukan di kemudian hari agar Anda terhindar dalam permasalahan isu sosial dan etika dalam sektor informasi yang Anda temukan tersebut? Yaitu yang pertama, mengganti sandi secara berkala, yang kedua, tidak menyebarkan sandi dan email kepada orang yang tidak dikenal, yang ketiga, tidak menggunakan wifi umum, keempat, tidak menggunakan aplikasi bajakan, kelima, tidak membuka situs terhadap malware, yang keenam, mengupdate pembaruan sistem secara berkala, yang ketujuh, mengaktifkan 7 faktor authentication, yang kedelapan, menjaga rahasia sandi. Masuk ke akun kita membutuhkan verifikasi lebih seperti lewat email, pesan, aplikasi, dan lain sebagainya. Dan menjaga rahasia sandi agar keamanan akun tetap terjaga dari serangan hacker. Mengupdate pembaruan sistem secara berkala, mengaktifkan 2 faktor authentication agar ketika hacker ingin hindari email atau link yang mencurigakan, bisa saja link atau email tersebut memiliki ajakan untuk mendownload aplikasi yang di dalamnya aplikasi tersebut sudah ditamami oleh malware yang dapat merusak atau mengambil data pribadi Anda. Yang terakhir, menggunakan password campuran huruf kecil dan besar, membuat beragam password untuk media sosial yang berbeda ketika kita menggunakan akun lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.